Halo, bertemu lagi dengan saya Madeleo Harminto. Di mana begini kita akan belajar tentang tipe-tipe dasar pelayanan di restoran ya. Oke, sebelumnya sudah kita bahas tentang French service dan American service. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Russian service, English service dan buffet service ya. Oke, yang pertama adalah Russian service dikenal sebagai platter service karena disajikan di atas piring besar dari logam. Kedua hampir menyerupai French service ya, tapi tidak menggunakan goridong ya atau troli, tapi pelayan atau waiter menggunakan piring besar logam disajikan dari sebelah kiri tamu menggunakan serving fork dan serving spoon. Nah, maksudnya di sini adalah Russian service ini pelayanannya hampir menyerupai French service, tapi tidak menggunakan troli ya atau guridong ketika menyajikan makanannya. Makanan itu sudah siap ya dari kitchen, nah di mana di kitchen makanan tersebut sudah ditata rapi ya menggunakan piring besar dari logam. Nah, dan habis itu waiternya akan membawa makanan tersebut ke meja tamu. Oke, piring logam yang besar itu akan diperlihatkan oleh waiter dari sebelah kiri tamu ya. Nah, di sana akan dijelaskan oleh waiter apa makanannya, apa ingredientnya, apa saja isi-isinya, dan nanti tamunya akan disajikan ya makanan itu akan diambil oleh waiter ya dan disajikan dengan serving fork dan serving spoon. Cara memegangnya adalah seperti ini. Fork, spoon. Nah, tapi tangan saya menggunakan dessert fork dan dessert spoon ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini caranya megang. Oke. Nah, tapi ini menggunakan serving fork dan serving spoon, di mana garpunya lebih besar dan sendoknya juga lebih besar dari ini ya. Caranya megang adalah garpunya, oke, dimasukkan ke tangan kita, bisa dilihat ya, seperti ini. Dan spoonnya tinggal dipegang oleh ibu jari dan telunjuk, seperti ini ya. Oke. Oke, tinggal diambil, ditaruh seperti itu. Spoonnya juga bisa pertama di sela-sela jari manis kita dan garpu atau fork di ibu jari dan telunjuk seperti ini. Bisa ya. Itu tergantung bagaimana waiternya ya. Oke, kita contohkan sedikit. Nah, pas ngambil ya. Mohon maaf nih. Ini ambil up. Excuse me. Saya ambil dengan seperti ini ya. Contoh saja. Oke. Nah, semoga bisa dipahami dan bisa dilakukan di rumah ya. Oke, sendok atau garpu bisa duluan ya. Oke, ibu jari manisnya di dalam, jari tengah dan kelingking menahan seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Dan garpu yang megang adalah ibu jari dan telunjuk. Oke, saya gitu. Excuse me. Nah, itu French service ya. Dan pelayan berdiri dari sebelah kiri tamu bisa kita lihat dari gambar yang saya bagikan di atas. Makanan disajikan oleh pelayan menggunakan piring besar logam, yang bisa juga dilihat di sana, dan disediakan dari sebelah kiri tamu, menggunakan serving fork dan serving spoon di tangan kanan pelayan ya. Dan nanti tamu akan memilih saya mau yang ini, dan kita sebagai server atau pelayan tinggal mengambilkan dan menyajikannya di piring tamu ya. Tapi sebelumnya piring yang digunakan untuk makan oleh tamu disiapkan terlebih dahulu di meja ya. Disiapkan terlebih dahulu.
Contohnya main course atau hidangan utama ditaruh di dinner plate atau piring main course di setiap meja tamu. Dan ladies first ya, tamu wanita terlebih dahulu. Dan kita bilang this is the food. Nah, ini kita punya makanan. Ini namanya ini, isinya apa? Nah, sesuai dengan makanan yang disajikan, dan baru kita sajikan kepada tamu menggunakan serving fork dan serving spoon ya dari sebelah kiri tamu. Keuntungan dari Russian service, tentunya setiap pelayanan itu ada nilai plusnya dan nilai minusnya. Keuntungan atau kelebihan dari Russian service ini adalah yang pertama, untuk menyajikan makanan cukup dilakukan oleh satu orang saja, ya. Pelayanan cepat dan mewah, ya. Dan tamu akan merasa mendapat perhatian yang besar dari pelayan. Ya, itu kelebihannya. Ya, penyajian makanannya cukup dilakukan oleh satu orang saja, ya. Dan pelayanan cepat dan mewah karena langsung dalam satu piring logam yang besar dibawakan oleh pelayan dan langsung disajikan di setiap piring tamu. Dan tamu akan merasa mendapat perhatian yang besar, ya, seperti itu. Kerugiannya atau nilai minusnya Russian service adalah dibutuhkannya banyak alat-alat dalam melakukan pelayanan seperti silverware ya. Artinya service spoon, service fork, ya, piring logam untuk menyajikan makanan, ya itu dibutuhkan banyak ya. Karena setiap makanan hidangan berbuka ya, main course, nah itu penutup menggunakan ini juga ya, dilayani oleh waiter. Dan membutuhkan modal yang besar untuk pengadaan alat, pastinya dibutuhkan modal yang sangat besar untuk membeli barang-barang ya, alat-alat berupa silverware ya, chinaware, oke, itu, dan peralatan lainnya glassware, linen, pastinya banyak sekali dibutuhkan ya, karena operasional ini membutuhkan alat-alat yang banyak. Dan nilai minusnya yang berikutnya adalah kekurangannya apabila banyak tamu yang dilayani kemungkinan tamu terakhir akan kehilangan nafsu makannya karena penampilan makanan sudah tidak rapi lagi, pasti karena makanan itu full dalam satu tray atau satu piring logam yang besar seperti gambar yang sebelumnya, dan disajikan kepada tamu yang pertama masih bagus tampilan makannya, tamu kedua masih bagus, ketiga sudah agak-agak berantakan ya, dan tamu yang terakhir paling berantakan pastinya karena diambil bagian ininya, bagian itunya. Nah, sehingga tamu yang terakhir pastinya akan mendapatkan penampilan makanan yang kurang menarik. Nah, itu nilai minusnya ya. Oke, setelah Russian service, kita akan bahas sedikit tentang English service ya. English service ini sifat pelayanannya resmi ya, dan akan ditata rapi di sebuah piring besar dan akan disajikan oleh pelayan di tengah-tengah meja makan. Sebelum ditaruh meja akan diperlihatkan terlebih dahulu kepada host atau tuan rumah. Oke, host ini ya, host ini adalah seseorang ya di mana memiliki peranan penting dalam pengorderan makanan ya. Dia akan menentukan makanan apa yang akan dipesan ya, berapa jumlah orangnya yang akan diajak makan ya, hidangan pembukanya apa, hidangan penutupnya apa, supnya apa, main course-nya apa, dia yang akan menentukan. Dan makanan-makanan tersebut akan ditaruh di tempat piring yang besar, ya, di mana makanan ini akan dibagi-bagi sama host, ya, atau di sini bisa dibilang tuan rumahnya. Dia yang akan mentraktir semuanya, itu modelnya ya, host. Dia yang akan bertanggung jawab tentang pembayaran makanan dan lain sebagainya. Oke, makanan itu akan ditata rapi dengan piring yang besar ya oleh di kitchen, dan waiter akan membawa dan menaruhnya di tengah-tengah meja, di mana makanan itu akan dibagi nanti. Oke, semua makanan dimasak di kitchen ya, dan semua kondimennya, saus ya, dan lainnya itu akan ditaruh juga on the side ya, bersebelahan dengan makanan yang disajikan ya. Ingat, makanan ini
akan dipilih atau diorder oleh host ya. Dan dia yang bertanggung jawab membagi dan lain sebagainya. Waiter tugasnya cuma mengambil makanan, menaruhnya di meja, dan menyiapkan piring kosong di setiap tamu yang duduk ya, dan menyiapkan keturis ya, air ataupun lainnya. Tapi makanannya tamu yang akan mengambil sendiri ya, seperti family style. Keuntungan dari English service ini ya pelayanan cepat, pasti pelayanan cepat karena makanan itu sudah siap saji dari kitchen dan waiter tinggal membawa saja semua jenis makanan dari appetizer, sup, main course, nah semua akan taruh di meja. Tamu bisa mengambil dan memilih makanan sendiri sesuai porsi dan keinginannya. Ya, seperti saya bilang tadi, ini adalah family style ya. Oke, English service ini seperti family style, makanan ada di meja dan setiap tamu bisa mengambil makanannya sendiri sesuai keinginannya ya. Oke, kerugiannya adalah atau kekurangan atau nilai minus dari English service ini adalah host atau tuan rumah akan melakukan banyak hal ketika proses pelayanan. Nah, tentunya seperti itu ya, banyak sekali karena dia yang memanage semua teman-teman ataupun keluarga, entah grup gitu modelnya dalam satu meja tersebut. Nah, dia host tuan rumah yang akan mengkoordinasikan bagaimana tata makan dan lain sebagainya, dan dia akan agak sedikit sibuk dengan hal itu. Dan yang kedua, tamu hanya mendapat sedikit perhatian dan pelayanan dari pramusaji. Betul sekali. Karena makanan itu sudah ditaruh di meja, jadi tugas pramusaji itu cuma menaruh dan meng-clear up ya, atau mengambil piring yang sudah selesai. Palingan kalau airnya habis, mungkin dalam gelas ditambahkan air oleh waiter, palingan segitu saja ada perhatiannya ya. Oke, selainnya hostnya yang sibuk ya. Oke, setelah itu kita akan membahas sedikit tentang self-service. Self-service adalah pelayanan di mana tamu melayani dirinya sendiri ya. Ini sering kita lihat di buffet ya, atau di mana seperti meja prasmanan besar dengan jumlah makanan yang beraneka ragam ya, dan tamu mengambil dengan sendirinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, buffet or self-service. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Nah, tipe-tipe buffet atau tipe-tipe self-service ini ya, ada buffet dan staff buffet. Kalau buffet adalah pelayanan makanan dalam sebuah pesta ya, maupun restoran ya, dengan meletakkan makanan pada meja yang panjang dan pengunjung atau tamu bisa mengambil sendiri menu yang diinginkan ya. Biasanya buffet itu ditaruh di atas meja yang panjang ya, di mana makanan itu akan berurutan dari hidangan pembuka, hidangan sup, ada di sana salad, ada hidangan utama ya, jenis mungkin daging ayam, daging sapi, daging bebek, daging ikan, semua tuh jenis-jenis hidangan utama akan ditaruh juga di sana, dan termasuk dessert atau hidangan penutup pun juga di sana ya. Dan pastinya juga disediakan piring-piring ya untuk menyajikan makanan tersebut. Dan tamu akan mengambil sendiri ya. Tamu akan mengambil sendiri sesuai dengan keinginan mereka ya. Biasanya sering juga kita lihat di acara nikahan, ya, biasanya menggunakan buffet style, ya, atau buffet service. Oke, buffet service itu menunya banyak ya, ada menu breakfast, atau lunch, dan dinner. Atau dan pelayanan buffet service atau di mana ini juga ada dua cara ya. Yang pertama itu adalah tamu melayani diri sendirinya dan mengambil makanannya sendiri sesuai keinginannya. Dan berikutnya adalah yang staff service itu adalah di mana meja buffet disiapkan dengan jenis makanan tertentu ya, banyak dari hidangan pembuka, sup, main course, dessert ya, hidangan penutup, semua di sana, tetapi dilayani oleh staff buffet ya, di mana tamu cuma bawa piring.
tamu akan bawa piring, dia akan memilih makanan sendiri, tapi diambilkan oleh staf buffet. Nah, itu perbedaannya. Dimana yang pertama, tamu bisa memilih sendiri, yang kedua adalah tamu memilih makanannya sendiri, cuman dilayani oleh tim staf buffet ya, diambilkan porsinya sama mereka ya. Would you like to have more food? Would you like to have this one chicken? Nah, kalau minta lagi diambilin lagi sesuai dengan keinginan tamu ya. Oke, thank you. Itu yang bisa saya bahas sedikit, oke, tentang service. Semoga bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih dan semoga harinya menyenangkan.